Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat klikkalsel.com dalam program Klik Menyapa. Hari ini kita ditemani oleh seorang dokter spesialis untuk kulit dan kelamin, yaitu Dr. Erika Dwi SPKK. Selamat malam dokter, kenalkan saya Nawang. Dalam ini kita boleh ngobrol-ngobrol mengenai apa sih masalah-masalah yang sering terjadi di masa pandemi ini terkait dengan kesehatan khususnya di wajah ya. Mudah-mudahan dokter berkenan memberikan tipsnya dan juga pengalamannya bagaimana menangani pasien-pasien yang sering mengeluh gitu kan di lingkungan Kalimantan Selatan. Halo dokter, selamat malam. Selamat malam Mbak Nawang. Apa kabar? Baik, dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dokter, ini kan kita banyak teman-teman pada mengeluh dan ada sedikit masalah. Kan kita dalam pandemi ini sering memakai masker. Nah, dalam pemakaian itu sering ada iritasi, kulit merah-merah, kemudian ada berbekas gitu. Jadi saya juga dan teman-teman pengen tahu nih solusinya gimana ya kira-kira supaya kita tetap segar, tetap cantik seperti dokter dengan adanya pandemi ini. Kita mohon solusi dari dokter deh, gimana kira-kira? Baik, terima kasih Mbak Nawang. Selamat halo kepada sahabat Klik Kalsel. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya itu Dr. Erika, spesialis kulit dan kelamin. Nah, menyambung tadi pertanyaan dari Mbak Nawang, itu mengenai penggunaan masker. Perlu diketahui dan perlu ditekankan bahwa penggunaan masker itu merupakan salah satu upaya dan wajib untuk melindungi kita dari penyebaran virus, terutama virus COVID-19. Nah, jika kita melihat dari sisi itu ya Mbak Nawangnya, bahwa kita kan harus pakai masker setiap hari, apalagi sekarang pasti beraktivitas di luar rumah. Pasti lebih dari 4 jam, lebih dari 8 jam memakai masker. Banyak sekali memang pertanyaan, apakah ada efek negatif kepada kulit gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa kulit kita itu anggaplah dia merupakan organ yang paling besar di tubuh. Jadi dia itu dinilai itu kurang lebih 16% dari berat badan. Ketika kita memakaikan masker, otomatis terjadi peningkatan suhu, peningkatan kelembaban, dan dengan pemakaian masker yang terus-menerus dan jangka panjang, otomatis ada efek negatif pada kulit gitu ya. Ya, apa saja efek negatifnya? Jadi sekarang ini dari bulan Maret nih ya, bulan Maret tahun 2020, banyak sekali jurnal yang mempublikasikan mengenai efek-efek negatif penggunaan masker pada kulit. Paling sering itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah jerawat, yang kedua itu adalah kulit kering, dan ketiga itu iritasi. Mungkin Mbak Nawang pernah dengar nggak ada judulnya itu acne atau acne akibat masker gitu. Jadi kalau di tulisannya ya sekarang itu anti-acne atau jerawat akibat masker, disebutnya sebagai penyakit kulit terkini. Wow, saking banyaknya jerawat yang muncul akibat masker, terutama bisa kita rasakan di daerah-daerah yang tertutup oleh masker, di bagian hidung penuh dengan komedo, kemudian penuh dengan jerawat, di bagian pipi sampai di bagian dagu. Ya. Sebenarnya itu bukan hal yang baru. Oh gitu. Iya, nama lainnya itu adalah acne mekanika atau jerawat yang ditimbulkan akibat adanya trauma kecil dan terus-menerus. Contohnya adalah tekanan, gesekan, dan peningkatan kelembaban gitu. Jadi memang betul ada efek negatif, tetapi semua itu ada solusinya. Jadi bukan merupakan alasan. Jadi kita keluar nggak usah pakai masker karena takut jerawatan gitu ya. Takut bergaris juga gitu kan. Betul. Nah, untuk yang bergaris ini nih menarik nih Mbak Nawang, bahwa kita itu penggunaan masker kain dengan berbagai jenis masker. Jadi kan Mbak Nawang bisa sering lihat ya bahwa saya bentuknya seperti ini. Iya, beda-beda. Ada juga yang masker bedah yang di dalamnya ada kawatnya. Ada juga yang tenaga medis menggunakan masker N95. Perlu diketahui bahwa semakin dia menekan, maka dia semakin mungkin menyebabkan iritasi. Dan semakin lama dia semakin mungkin menggunakan terkena iritasi. Nah, oleh karena itu banyak sekali ahli-ahli kulit, jadi spesialis kulit dan kelamin, itu dia menyarankan tidak menggunakan masker-masker dengan berbahan nilon, polyester, karena itu sangat menentukan mengenai kelembabannya.
gunakanlah masker-masker yang berbahan katun. Kemudian jika Anda menggunakan masker, terutama yang sangat menekan di bagian atas, sebelumnya pakaikanlah moisturizer atau pelembab terlebih dahulu. Terutama betul. Gitu ya. Jadi digunakan dulu pelembabnya, Mbak Nawang, di bagian yang terutama tekanan. Biasanya kan iritasi itu pada daerah batang hidung, pada daerah dagu, pada daerah pipi. Jadi digunakan dulu pelembabnya, baru menggunakan masker. Seperti itu. Berarti untuk pemilihan pelembab itu sendiri, itu gimana tuh dok kira-kira? Oke. Jadi kalau kita bicara pelembab, pada dasarnya pelembab itu memiliki beberapa aksi atau cara kerja. Jadi kalau kulit kita lihat dari beberapa lapis gitu ya. Ada yang dia menutupi lapisan yang paling atas. Nah, kalau dia menutupi lapisan yang paling atas, gunanya buat apa? Gunanya untuk menghilangkan atau mengurangi penguapan air dari dalam yang menyebabkan kulitnya menjadi kering. Ada juga yang dia itu menarik air. Contoh, kita pasti kenal ya, banyak asam hyaluronat ya, HA. Itu dia gunanya untuk menarik air dari dalam, dari lapisan yang bawah kulit ke atas, sehingga kulitnya itu terlihat lebih lembab. Ada juga yang pelembab itu dia masuk ke sela-sela dari selnya, sehingga kalau dia bergesekan itu dia tidak menyebabkan kekeringan. Nah, pelembab itulah yang harus kita pahami. Apakah pelembab ini gunanya buat yang mana nih? Menutupi yang bagian kulit bagian atas? Apa dia ke sela-sela selnya? Atau dia menarik air dari dalam? Begitu ya. Nah, sebaiknya pilihlah pelembab yang memiliki kandungan ketiganya. Biasanya pelembab-pelembab tersebut itu tidak ada tulisan kayak petroleum jelly, lin vaselin gitu ya. Kalau vaselin itu dia gunanya untuk menutupi bagian atas. Nah, kalau pada penggunaan pemilihan pelembab itu sebaiknya kita kenali dulu keadaan kulitnya bagaimana. Misalnya Mbak Nawang itu kulitnya sensitif apa enggak? Alergian apa? Enggak ya? Agak kering. Kering ya? Yeah. Nah, kalau begitu pilihlah pelembab itu yang krim, misalnya yang konsistensinya rich, jadi yang kayak akar pelembab, sehingga benar-benar dia masuk semuanya. Tetapi kalau misalnya contohnya ada teman-teman yang keadaan kulitnya itu berminyak dok, tapi akhir-akhir ini kok mulai kerasa kering, merah-merah, dan mulai timbul jerawat, maka pilihlah pelembab-pelembab yang dia itu hypoalergenik atau non komedogenik. Jadi dia merupakan pelembab tapi tidak menyebabkan komedo begitu. Jadi banyak sekali ya teman-teman, hari ini kita dapatkan informasi tips-tips yang diberikan oleh Dokter Erika. Di mana dokter ini juga aktivitasnya di luar juga cukup banyak. Dia juga banyak beraktivitas di bidang kegiatan sosial gitu kan. Saya juga berteman lama dengan beliau. Ya. Tapi kecantikan beliau tetap terjaga dengan baik. Mbak Nawang juga ya. Terima kasih dokter. Jadi banyak hal yang memang harus kita persiapkan dan perhatikan ya juga dalam penggunaan. Dan banyak hal-hal yang harus kita ubah. Contohnya saja mengenai make up. Ya. Kalau make up dulu itu sebelum pandemi ini kan kita lagi heboh dengan full coverage make up. Jadi make upnya itu biasanya tebal, kemudian berlapis-lapis gitu ya. Walaupun Korean look tapi tetap berlapis-lapis. Jadi maksudnya berlapis adalah pakai primer dulu, kemudian pakai foundation, ditutup lagi pakai cushion, ditutup lagi pakai bedak tabur begitu kan ya. Jadi dia berlapis-lapis. Nah, saat ini sebaiknya hal itu dihindari. Make up lah dengan seminimal mungkin, karena bagaimanapun kita kan ketutup sama masker. Iya. Ya, kemungkinan untuk tertutupnya pori-pori atau disebut sebagai clog pore itu menyebabkan resiko tinggi munculnya komedo. Nah, ketika komedonya sudah muncul, dia itu dalamnya itu jadi gini, anggaplah pori-pori kita itu bentuknya kayak huruf U. Kemudian ketutup sama foundation dan lain sebagainya, kotoran masuk ke dalam situ menjadi komedo. Nah, setelah itu muncul tuh masuk ke dalam bakteri-bakterinya yang menyebabkan bakteri-bakteri tersebut mengeluarkan sekretnya atau mengeluarkan produksinya yang menyebabkan terjadinya nanah. Nah, di situ kita muncul jerawat ya. Jerawat kan kelihatan ada kayak nanahnya yang enak banget kalau dipijat-pijat ya. Nah, itu yang disebabkan oleh keadaan tertutup. Oleh karena itu, sebaiknya penggunaan maskernya itu seminimal mungkin aja. Apalagi kalau kita mau menggunakan masker gitu, Nawang.
Nah kalau soal saya jadi balik nanya nih. Kalau soal sabun Mbak Nawang gimana? Ada perubahan nggak selama penggunaan masker ini pandemi? Saya pribadi ya. Iya. Kalau saya pribadi penggunaan sabun tidak terlalu ini sih, cuman lebih sering bersihkan aja. Kalau sering mungkin gitu kan, karena kita khawatir itu juga debu-debu, bakteri dan lain-lain. Iya, betul. Apalagi kayak ada bekas, misalnya kita pakai masker dan. Iya betul sekali. Kalau kita hubungkan dengan kesehatan kulit ya, sebenarnya selaras semuanya. Kita kan rajin membersihkan cuci tangan gitu ya, rajin cuci tangan. Kemudian setiap keluar itu mandi selalu. Nah, yang paling penting adalah jangan pernah menyentuh wajah dengan menggunakan tangan. Waduh, harus diikat di tangan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kebiasaan rata-rata orang kita tuh kalau membenarkan masker tuh kan pasti nggak gesek-gesek. Iya, pasti terus gini deh. dia gini-gini ya. Kalau dia itu menekan-nekan, otomatis bisa terjadi iritasi. Yang kedua, kita nggak pernah tahu tangan kita itu habis menyentuh apa, ya, sehingga bisa bakteri, virus masuk ke situ semua, ke kulit. Jadi enaknya gimana nih dok? Kalau misalnya kita ngelepas, kayak gimana nih kira-kira? Jadi kalau lepasnya memang harus dari samping. Jadi kita harus ketahui, mungkin ini agak menggeser dikit tapi nggak apa-apa ya. Kita harus ketahui mana yang posisi kita aman dan mana yang tidak aman. Contoh ini kan bagian luar, ini kan nggak aman karena kita sudah terkena udara luar. Saringannya. Nah, otomatis ketika kita melepaskan seperti ini, maka tangan kita anggapannya sudah tidak steril lagi atau sudah menjadi kotor karena ada kuman. Nah, kalau kita habis lepas kemudian kita gosokkan lagi ke kulit wajah, ya otomatis menyebabkan timbulnya jerawat. Tapi kalau misalnya sebelum kita pegang masker kita cuci tangan dulu mungkin lebih boleh aman. Ya dok ya? Iya boleh. Oke. Kayaknya mewakilin para kaum hawa dan wanita saat ini. Sering mengeluhnya itu gini, pada saat pemakaian masker itu sering merasa gatal-gatal kayak ruam-ruam gitu. Itu kira-kira kenapa ya dok ya? Solusinya terus tips and triknya bagaimana? Supaya rasa sedikit gatal itu hilang kali ya, dan berkurang lah paling tidak kayak gitu. Gimana tuh dok? Iya, makasih Mbak Nawang. Itu memang hal yang banyak sekali dikeluhkan oleh banyak sekali teman-teman kita yang sering memakai masker. Itulah yang disebut sebagai iritasi wajah. Ya, iritasi wajah. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi oleh berbagai macam hal? Dimulai dari bahan maskernya, kemudian tekanannya, dan berapa lama penggunaan masker. Nah, untuk tips and trick ya. Jadi saya kasih tips and trick dan solusi. Yang pertama, betul. Yang pertama adalah kenali bahan masker yang akan Anda pakai. Pakailah bahan-bahan masker yang pemakaiannya dengan bahan cotton, ya. Hindarilah bahan-bahan seperti nilon, polyester, karena dia dapat meningkatkan suhu kelembaban itu lebih banyak. Kemudian bagi Anda yang kulitnya itu sensitif dan mudah alergi, hindarilah penggunaan masker dengan pernak-pernik yang banyak. Wah. Saat ini kan sedang tren ya. Iya, sedang tren kan. Mbak Nawang pakai nggak yang pernak-pernik di sini ada batu-batu ya. Ada batu-batu kristal gitu ya. Jika Anda merupakan kulit yang alergi, itu tidak disarankan untuk menggunakan masker yang seperti itu. Karena dia dapat kena ke wajah dan menimbulkan iritasi. Yang pertama itu ya. Jadi kenali bahan masker yang akan Anda pakai. Yang kedua, pastikan masker yang Anda pakai itu selalu bersih. Jangan pernah gunakan masker berulang kali. Jadi setiap kita menggunakan masker, kita harus mencuci dengan bersih, kemudian gunakan masker yang baru. Dan ingat, masker kain harus diganti per 4 jam sekali. Jadi jangan dari pagi sampai malam kita memakai masker yang sama. Tapi per 4 jam memang harus diganti. Oleh karena itu selalu ada rekomendasi dalam tas kita selalu memakai atau membawa membawa masker cadangan. Bawa sangu nih. Betul, bawa sangu. Kemudian yang ketiga, gunakan make up seminimal mungkin untuk kaum hawa. Untuk para lelaki jangan lupa, dan para kaum hawa juga, sahabat Klik Kalsa, jangan lupa untuk selalu menggunakan 1 pelembab. Yang kedua, gunakan tabir surya. Itu tidak pernah boleh lupa. Kenapa? Karena mereka mau tidak mau akan melindungi dari segala jenis gesekan dan kelembaban yang tinggi. Nah, itu cowok atau cewek sama ya dok ya? Sama. Terutama pakailah pelembab tersebut di area-area yang terjadi penekanan. Area penekanan di mana saja sih? Di batang hidung, kemudian di bawah mata, di pipi, dan di dagu. Jadi kalau kita lihat ya kayak gini, mau pakai masker apapun,
kasih di sini tertekannya, kasih di bawah dagu, maka dia akan timbul iritasi, dia akan timbul bekas, dia akan timbul kemerahan, bahkan rasa gatal di daerah penekanan. Iya, sering gatal gitu betul. kan. Dan yang terakhir adalah mencuci wajah, kemudian pada saat keadaannya sudah aman. Kategori aman itu macam-macam ya. Ada misalnya dia di mobil pas lagi sendirian, makan siang lagi sendirian, itu kan kategorinya aman tanda kutip. Maka sebaiknya buka dulu maskernya, biarkan kulitnya bernafas kurang lebih 10 menit lah. Kemudian baru pakaikan lagi kembali maskernya. Gampang ya? Iya, gampang, tapi pada akhirnya ngerasa beradaptasinya tuh lumayan, ini juga membiasakan diri sesering mungkin untuk tidak melepas masker. Ya, betul sekali. Tetapi apapun yang terjadi, yang saya tekankan adalah prioritas kita adalah kesehatan. Jadi kesehatan kulit memang juga prioritas, tapi dia selalu ada solusi. Jangan pernah karena masalah kulit Anda itu melupakan atau meninggalkan pemakaian masker. Seperti itu Mbak Nawang. Jadi bahan-bahan masker juga harus rekomendasi. Betul, harus rekomendasi. Kadang-kadang nggak bisa sembarang, wah dapat sponsor nih comot-comot gitu aja. Iya, betul. Terus sesering mungkin masker itu diganti. Kemudian kita harus bawa sangu nih spare kayak gitu kan di perbekalan kita ya dok. Iya, ya betul berarti. Sekali. Jadi jangan sampai kita memakainya itu lebih dari 4 jam. Dok, ini teman-teman pasti pada sering ya menggunakan masker kain tuh. Jadi kalau dari dokter, tipsnya itu seperti apa sih masker kain itu boleh dipakai dan dicuci itu dalam beberapa kali pemakaian? Kira-kira kami kan pasti lebih sering menggunakan masker kain ya, karena lebih ringan, lebih efisien juga gitu kan ya. Maklumlah kita kan karena sekarang wajib pakai masker, jadi koleksi masker tuh semakin banyak juga. Nah, masker kain yang aman itu kira-kira bagaimana dok? Oke, baik, terima kasih Mbak Nawang. Jadi sahabat Klik Kalsel, masker kain itu hanya bisa bertahan 4 jam. Jadi setiap 4 jam itu harus selalu diganti dengan masker yang baru. Sampai kapan boleh dicuci pakai, sampai permukaan maskernya itu terasa kasar. Jadi ketika permukaan masker yang kena ke wajah sudah mulai terasa kasar, maka sudah waktunya lah Anda ganti masker menjadi maskernya yang baru. Dan patut diingat bahwa masker apapun hanya bisa sekali pakai. Jadi 4 jam diganti masker yang baru, 4 jam lagi ganti masker yang baru. Bukan berarti masker yang lama, masker A dipakai 4 jam, kemudian ganti masker B, nanti udah 4 jam lagi ganti lagi masker A. Enggak seperti itu. Tapi masker A kemudian sudah dipakai, masker A-nya sudah masuk untuk dicuci. Dicuci, kemudian dikeringkan, kemudian disetrika kalau perlu, kemudian diganti dengan masker yang baru. Jadi 4 jam sampai kapan? Sampai permukaan yang mengenai ke kulit wajah menjadi kasar. Itu tandanya sudah tidak layak untuk dipakai. Berarti tergantung dari bahan. Betul. Dan ini masker itu juga. Jadi bahan yang tidak disarankan adalah nilon, polyester. Nilon, polyester tidak disarankan, bahan yang disarankan adalah katun. Dan untuk kulit yang sensitif itu sebaiknya tidak menggunakan banyak pernak-pernik. Tapi kalau kulitnya normal tidak masalah, silakan gunakan pernak-pernik. Demikian sahabat Klik Kalsel yang ada di Kalimantan Selatan, apa yang sudah kita disampaikan sama Dr. Erika, tentunya kita harus menerapkan secara lebih keras lagi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, jaga jarak sedemikian rupa, juga menggunakan masker dan menggantinya sesering mungkin. Dan jangan lupa apabila ada keluhan, jangan malu untuk berkonsultasi ke Dr. Erika. Terima kasih ya dok ya atas waktu dan kesempatannya. Semoga lain waktu kita bisa sharing kembali. Dan tidak lupa kita juga berterima kasih kepada Pat Coffee yang sudah memberikan tempat dan ruangnya buat kita di sini. Oke, baik. Yuk dokter, kita sama-sama memberikan salam berpikir positif. Oke dokter? Ya, 1, 2, 3. Salam berpikir positif.